Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab. Pernah bingung gak sih? Kadang kita dengar orang bilang Easter, tapi ada juga yang sebut Passover. Keduanya kan sering diterjemahkan jadi Paskah, tapi apa benar artinya sama? Nah, daripada nebak-nebak, yuk kita coba selidiki bareng-bareng langsung dari sumbernya. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Easter atau Passover? Mana sih yang sebenarnya ada di dalam Alkitab? Ayo kita bongkar sama-sama untuk menemukan jejak aslinya. Oke, untuk memecahkan teka-teki ini, kita harus mundur jauh ke belakang, ke titik paling awal. Kita mulai dari istilah yang pertama kali muncul di Alkitab, Passover. Sebenarnya apa sih ini? Jadi Passover itu apa? Gampangnya gini, ini adalah sebuah perayaan yang diperintahkan langsung oleh Tuhan dalam Perjanjian Lama. Ini adalah pengingat momen yang sangat-sangat bersejarah, bebasnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, dari sinilah semua cerita ini berawal. Dan makna Passover ini dalam banget loh. Ini bukan cuma festival biasa, ini adalah fondasi. Di dalamnya ada cerita tentang pembebasan, tentang simbol keselamatan lewat darah anak domba, dan yang paling penting, ini adalah perintah langsung dari Tuhan. Poin kuncinya, Yesus sendiri merayakan ini. Betul sekali, perjamuan terakhir yang kita semua tahu itu, pada dasarnya adalah perayaan Passover. Nah, di ayat inilah jembatannya jadi kelihatan jelas banget. Perjanjian baru secara langsung menyambungkan Yesus dengan Passover. Rasul Paulus bahkan bilang kalau Kristus itu adalah anak domba Paskah kita. Ini benar-benar penggenapan sempurna dari simbol yang udah ada ribuan tahun sebelumnya. Luar biasa ya? Oke, fondasi Alkitabiah dari Passover udah kita pegang. Sekarang, yuk kita pindah ke bagian kedua dari investigasi kita, istilah Easter. Sebenarnya kata ini datang dari mana dan gimana ceritanya bisa masuk ke dalam tradisi kita? Dan disinilah kita menemukan sesuatu yang mungkin bakal bikin kaget. Coba tebak? Kata Easter itu sama sekali nggak ada di naskah asli Alkitab, baik dalam bahasa Ibrani maupun Yunani. Serius, Anda nggak salah dengar. Ini fakta yang sering kali bikin banyak orang, hah? Masa sih? Terus gimana ceritanya kata Easter bisa muncul? Begini, kata asli yang dipakai di Perjanjian Baru itu Paskah. Itu kata Yunani untuk Passover. Istilah Easter ini baru muncul berabad-abad kemudian lewat terjemahan dan tradisi gereja di Eropa untuk menamai perayaan puncak iman Kristen, kebangkitan Yesus. Oke, jadi kita udah punya dua kepingan puzzle nih. Passover yang datang langsung dari Alkitab dan Easter yang lahir dari tradisi. Nah sekarang, ayo kita taruh keduanya sebelahan biar gambaran besarnya makin jelas. Kalau kita lihat begini, perbedaannya jadi kelihatan banget ya. Di satu sisi ada Passover, asalnya dari perintah Tuhan, jelas tertulis di Alkitab, fokusnya ke pembebasan. Di sisi lain, ada Easter, asalnya dari tradisi gereja, fokusnya kebangkitan, dan istilahnya sendiri nggak ada di bahasa asli Alkitab. Kontrasnya lumayan tajam kan? Nah, ini yang membawa kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Setelah melihat semua bukti ini, jadi mana yang lebih Alkitabiah? Yuk kita tarik kesimpulannya. Jadi gini, poin terpentingnya adalah ini bukan soal benar lawan salah. Anggap aja begini, Passover itu adalah fondasi Alkitabiahnya, akarnya yang kokoh. Sementara Easter adalah fokus teologis yang dibangun di atas fondasi itu. Easter merayakan makna puncak dari pengorbanan anak domba Paskah, yaitu kebangkitan. Keduanya saling terhubung erat. Anda mungkin mikir, Oke, ini info yang menarik. Tapi terus kenapa? Apa pentingnya buat saya sekarang? Nah, ternyata memahami perbedaan ini bisa banget mengubah cara kita menghayati perayaan ini. Kita lihat yuk kenapa ini penting? Kenyataannya istilah Easter itu jadi sangat populer ya karena tradisi gereja yang udah mengakar selama ratusan tahun. Dan karena fokus utamanya adalah kebangkitan yang merupakan jantung iman Kristen, akhirnya istilah ini menyebar ke seluruh dunia dan jadi yang paling kita kenal sampai hari ini. Dan inilah kesimpulan utamanya. Tahu soal sejarah Passover itu bukan berarti mengurangi makna Easter. Justru sebaliknya, itu memperkaya dan memperdalam maknanya. Saat kita paham simbolisme anak domba, pembebasan dari perbudakan dan pengorbanan, maka perayaan kebangkitan itu jadi terasa jauh lebih dahsyat dan penuh makna.
Jadi, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Bagaimana sih pengetahuan tentang asal-usul sebuah tradisi bisa mengubah cara kita memandangi hari ini? Entah itu sebuah perayaan, sebuah keyakinan, atau bahkan kebiasaan sehari-hari. Ini sesuatu yang menarik untuk kita pikirkan lebih lanjut ya.